Assalamualaikum teman-teman, Yatsumi Salma di Dalbina dan kalian lagi dengerin podcastnya Salma. Oke nih teman-teman, selagi self karantin atau selagi di rumah aja, kegiatan teman-teman yang mungkin lagi gabut atau tugas di rumah atau kuliah online. Nah selain itu kalian boleh banget dengerin podcastnya Salma karena sekarang Salma nggak ngomong sendirian, Salma ditemenin sama teman Salma yang mau sharing katanya tentang kuliah di luar negeri. So bagi kalian yang mau dengerin ini, let's share begin. Oke, gimana nih Kak kabarnya di situ? Halo, alhamdulillah baik. Gimana kabarnya yang di Indo? Indo baik, aman dan stay safe semuanya buat teman-teman yang lagi dimanapun kalian. Oke Iya. Kak, boleh nih buat awal-awal kamu kenalin dulu deh namanya siapa, kuliah di mana dan jurusan apa. Oke, halo teman-temannya di podcastnya Salma. Perkenalkan nama saya Kakak Sihabul Mila. Saya berasal dari kota Tasikmalaya. Untuk sekarang, alhamdulillah saya studi di Turki, tepatnya di kota Istanbul, dengan jurusan hubungan internasional. Oke, Kak, pertanyaan yang mungkin ini umum ya bagi semuanya. Ya, kenapa sih kakak memilih Turki buat studi kakak gitu nggak negara yang lain? Eh, Langsung aja nih ya. Yang pertama emang karena dari dulu udah ada motivasi gitu dari orang tua buat kuliah di negara yang emang kental dengan sejarah. Yang pertama itu, dan Turki itu salah satunya gitu. Mereka kaya akan sejarah, terus kaya akan kultur juga, terus orang-orangnya juga nggak susah masuk dengan orang-orang Asia walaupun mereka masuknya Eropa gitu. Tapi tetap kulturnya kayak kultur Asia gitu. Jadi lebih tertariknya ke situ sih awal-awalnya gitu. Oke, nah selain itu ada gak sih keunggulannya buat kakak yakin, aduh ya udahlah, gue milih Turki aja gitu. eh Karena ketika 2017 itu yang paling menonjol di Turki itu yang di dalam lembaga pendidikan ya khususnya itu tuh studi teknik teknik apa aja gitu, teknik industri, teknik sipil, itu tuh paling bagus di Turki. Yang kedua sosiologi, itu paling bagus juga. Nah ketika 2017 itu pas lulus dari SMA ada berita-berita tuh Turki itu lagi naik daun soal hubungan internasional gitu, dan kakak emang suka gitu hubungan internasional, suka dengan polemik-polemik internasional gitu. Jadi mulailah milih Turki itu gara-gara ya salah satunya itu, salah satunya pengen pengen ngembangin juga gitu, pengen ngembangin diri juga di sana gitu buat buat hobi di hubungan internasional gitu. Uh, Oke, terus kenapa sih kak milihnya Istanbul University dan jurusan HI gitu? Apakah kakak mau jadi diplomat kah atau jadi dubes atau apa gitu? Eh, Kenapa Istanbul unik? Karena emang dia itu kampus kedua paling tua di Turki. Jadi ada satu kampus lagi yang paling tua, itu tuh ada di daerah namanya Ankara, ibu kotanya Turki. Nah, yang kedua itu Istanbul University. Kenapa hubungan internasional? Karena emang suka awal-awal mula sih ya, awal mula itu karena semuanya nyoba-nyoba gitu dan emang tertarik dari baca-baca eh, polemik-polemik nasional dan internasional, terus ekonomi, terus sistem perpolitikan internasional kayak gimana. Itu tuh kayak ada ketertarikan tersendiri gitu, kayak menantang gitu. Terus ya kalau mau jadi diplomat ya pengen gitu. Dari siapa sih orang yang nggak mau jadi diplomat gitu? Mereka dibayarin negara buat ngewakilin negeri, buat ngewakilin negara mereka, sambil bisa traveling, sambil bisa perluas jaringan juga gitu ke seluruh dunia gitu. Pengen sih, Oke, cita-cita itu dari dulu kalau jadi diplomat. oke, semoga terwujud ya. Dan Amin. oke kak, terus kalau di sana ketika kakak datang ke Turki, apakah kakak langsung kuliah atau belajar bahasa dulu gitu di sana? Untuk semua mahasiswa dan mahasiswi internasional
semuanya sebenarnya wajib ya yang namanya bahasa gitu 1 tahun. Karena memang itu keputusan wajib dari kampusnya sendiri kayak gitu. Sebelum menerima mahasiswa internasional itu harus bisa bahasa terlebih dahulu gitu. Karena emang walaupun penyampaiannya ada yang pakai bahasa Inggris, kadang pakai bahasa Arab pun ada gitu, yang jurusan Oh, Islam gitu ya, yang jurusan agama. Tapi emang bahasa mereka harus bahasa Turkinya sendiri gitu, khususnya yang di Turki harus kita pahami juga, harus bisa lah istilahnya kayak gitu. Jadi harus belajar dulu 1 tahun. Sebenarnya dimanapun itu gitu, di Jerman, di Paris, dimanapun kayak gitu sebenarnya. sih. Jadi mendahulukan dulu bahasa yang itunya gitu ya, bahasa daerahnya itu. Iya, Oke. iya. Ada kesulitan nggak sih saat belajar bahasa gitu? Dan ada minimalnya nggak sih, kan kalau di Jerman misalkan minimalnya kamu ketika setahun harus dapat segini misalnya. Iya. Sebenarnya banyak ya kesulitan-kesulitan gitu. Mm-mm. Ketika ada dari level pertama itu ngerasa kaget gara-gara hari pertama masuk itu tuh si si dosen bahasanya udah Mm-mm. nerangin pakai bahasa Turki bukan pakai bahasa Inggris. Kalau pakai bahasa Inggris kan kita ada remeng-remeng dikit gitu ya. Oh, Iya. ini ngerti kayak gini gitu. Ini langsung pakai bahasa Turki. Aduh, ini kayak kayak gimana sih? Kayak kita nggak paham sama sekali gitu. Karena pakai Oh, bahasa Turki dan ngomongnya juga cepet langsung. Oh, ini apa? Tapi kita di situ dipaksa buat bisa gitu. Dari situ sih ambil positifnya aja. iya, jadi asal kitanya mau dan mau belajar gitu ya, nanti juga jalanin aja gitu Iya, ya. iya benar-benar. Hmm. Oke Kak. Terus sekarang Kakak studinya pakai beasiswa atau enggak sih? Karena kan kebanyakan ketika orang mau memutuskan kuliah di luar negeri ya, aduh gue mau Yap. beasiswa nih biar gak apa ya, biar gak misahin orang tua atau gimana gitu. Mm. Awal-awal sih enggak ya. Kayak pertama kita datang ke Turki itu awalnya ya biaya mandiri gitu. Jadi kita Mm-mm. otomatis bayar visa terlebih dahulu buat visa dan bayar administrasi visa segala macem. Terus Mm-mm. ke Turki, ketika di Turki itu kita nyari beasiswa juga. Sebenarnya gini, kadang orang yang mau kuliah di luar negeri gitu, khususnya di Turki, Mm-mm. itu tuh mereka kadang nyari beasiswa. Padahal beasiswa ketika kita cari di luar selain Turki, itu tuh susah banget gitu. Yang pertama, datang aja dulu ke negaranya, cari Mm-mm. beasiswanya, pasti banyak dan pasti lebih gampang gitu. Karena emang apalagi kita udah punya sertifikat bahasa di sini, terus Mm-mm. punya sertifikat perlombaan ketika di Indo kita prestasi apa aja, itu Mm-mm. tuh sangat-sangat berpengaruh juga gitu. Dan sekarang juga kakak masuk ketika semester kemarin semester 3 Mm-mm. itu tuh masuk burs, masuk scholarship gitu. Oh, Alhamdulillah nggak nyangka juga sih sebenarnya. Cuma karena emang udah di sini dan udah punya sertifikat bahasa, jadi ada nilai plusnya gitu. oh, sertifikat bahasa yang Turki itu. Iya, yang Turki itu yang 1 tahun itu. Oh, terus Kak, ketika di tes beasiswa itu ada nggak sih kayak kita harus TOEFL atau apa gitu, persyaratan kayak gitu kalau di Nah, Turki? justru justru yang jadi kemarin yang shock juga gitu. Mm-mm. Panik gara-gara kakak itu sebelumnya belum pernah TOEFL. Di Indonesia Mm-mm. belum pernah TOEFL, di sini belum pernah TOEFL dan bahasa Inggris juga ya pas-pasan gitu. Dan Mm-mm. ternyata yang dilihat, yang mereka sorot itu bukan Mm-mm. dari TOEFL, bukan dari kita bisa bahasa apa aja. Mm-mm. Itu tuh dari prestasi kita selama di negara kita ataupun di negara Turki ya, di negara mereka sendiri gitu. Terus sertifikat bahasa Turki karena mereka jadi Turki itu ada bahasa kayak gini, bahasanya tek millet. Tek millet Mm-mm. itu artinya mereka lebih cinta ke negara mereka dibanding negara lain. Artinya mereka lebih mencintai bahasa mereka dibanding bahasa yang lain gitu. Jadi di Iya. situ pertimbangannya. Bodoh amat kamu nggak bisa bahasa Inggris, bodoh amat kamu nggak bisa bahasa Arab, yang penting kamu bisa bahasa Turki, kamu lulus. Kayak gitu patokannya. Mereka tuh cinta Jadi sama bahasanya sendiri gitu. oh, jadi paham paham. Oke,
Terus Kak, ada nggak sih satu hal yang buat yang Kakak tuh yakin, aduh, ketika dites gitu ya, ketika diwawancara, insya Mm-mm. Allah lah saya yakin gitu bakal lolos ini gitu. Buat ngeyakinin si para itunya pewawancaranya gitu. Sebenarnya yang paling kakak utamain waktu itu ya kita show the best aja ya. Kita lakuin Mm-mm. yang paling maksimal dari diri kita gitu. Salah satunya ya bahasa Inggris itu awal-awalnya kan interview pakai bahasa Inggris tuh. Kan di interview dulu sama empat empat penguji waktu itu. Mm-mm. Semuanya pakai bahasa Inggris mereka. Cuma ketika kakak ngomong pakai bahasa Turki waktu itu, Mm-mm. jadi kayak mereka tuh kayak shock terus kayak seneng gitu. Kenapa Mm-mm. kamu nggak bilang kamu bisa bahasa Turki katanya? Kenapa nggak dari tadi ngomong bahasa Turki? Langsung ada pertimbangan di situ dan ya langsung yakin gitu. Oh, gue udah ada nilai plus bahasa Turki, insya Allah lah lulus gitu. Kayak gitu. Tapi sempat ada datang nggak sih keraguan kalau ketika aduh, takut nggak lulus nih gimana ya gitu. Iya, itu pasti pasti ada ya rasa cemas, Heeh. rasa panik mah pasti orang kalau mau ujian, kalau mau apapun pasti ada ya. Dan Iya. kakak rasain waktu itu 60%-nya panik, 40%-nya biasa aja gitu. Yakin. Yang penting yakin ya dan usahanya emang kita udah ngelakuin usaha yang terbaik pokoknya. Iya, Oke. Kak, gimana sih sistem pendidikannya di situ? Beda jauh nggak sih sama Indonesia? sistem pendidikan kalau universitas sih sebenarnya eh, dari dari masalah ketika paling paling yang beda itu cuma absen ya Mm-mm. sistem pendidikannya tuh. Jadi eh, kultur di kampusnya itu si dosennya itu bodo amat gitu. Jadi lu Mm-mm. bodo amat lah mau masuk atau enggak, yang penting lu pas ujian lu bisa nilai lu bagus dan nilai yang gua kasih nanti emang harus harus bisa jadi motivasi buat diri lu gitu. Mm-mm. Jadi kalau kalau Indo kan masalah absen tuh diperhatiin banget ya. Mm. Jadi bedanya cuma itu aja ya. Dan tipe-tipe dosennya sama kayak Ya di yang, Indo yang nggak paling sih? menonjol sih itu. Itu. Oke. Terus Kak, kan di situ mungkin Kakak kan sekarang banyak temennya yang dari luar negeri juga ya, maksudnya dari berbagai negara. Gimana sih Ya. proses apa ya? Keadaan sosial di kampus Kakak gitu ketika yang banyak mahasiswa internasional gitu. Kalau kalau di kampus itu kita pergaulan sebenarnya ada dua syarat. Hmm. Kita bisa masuk ke dunia kampus itu atau kita Hmm. akan tertinggal gitu. Hmm. Semua semua yang kuliah di luar negeri pasti punya prinsip itu gitu. Dan kultur untuk orang-orang internasional di sini, alhamdulillah gitu ya. Kayak orang Indonesia itu, mereka memandang orang Indonesia dengan, oh Indonesia itu orangnya lemah lembut gitu. Hmm. Orang Indonesia itu baik-baik gitu. Kadang-kadang emang kita ada kebanggaan tersendiri gitu jadi orang Indonesia di sini. Untuk di kampusnya ya, untuk di kampusnya belum di luarnya gitu. Beda lagi kalau di luar. Karena di luar kan udah bercampur dengan masyarakat. Kalau kalau di kampus cuma ya itu aja gitu, cuma mahasiswa-mahasiswa doang gitu. Oke. Terus Kak, selain yang di kampus, selain di kampus gitu juga pas pertama kali datang ke Turki ngalamin culture shock gitu nggak sih? Aduh ini beda banget sama Indo gitu. Ya otomatis shock ya, iya ya gitu. Pertama kali datang ke negara yang sama sekali nggak tahu sebelumnya gitu, belum pernah datang sebelumnya. Otomatis eh, ngerasa ada ini tuh apa sih gitu. Yang bedanya dari Indo banyak ya. Hmm. Iya. Mereka karena mereka itu dua dua budaya di sini. Karena kan Hmm. Turki itu dua benua Asia sama Eropa. Jadi pakainya itu dua dua budaya. Kulturnya Hmm. itu banyak banget. Dan yang paling shock waktu pertama kali ke sini, yaitu dia kayak orang pakai kerudung, kayak cewek pakai kerudung gitu. Alim banget cewek itu. Heeh. Tahu-tahu ngerokok gitu. Itu tuh udah biasa. Bukan 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 hal yang memalukan. Kalau di Indo kan udah dicibir, udah dinyinyir gitu kan. Iya, Di sini apaan sih biasa gitu? aja.
Iya, di sini ya udah hidup-hidup lu gitu, ngapain gue ngurusin. Jadi masih individualisnya kelihatan gitu ya. Ya, itu kalau di Eropa ya, di Eropa Asia juga sih sebenarnya rata-rata kayak gitu sama. Mm-mm. Dan oh iya, kakak ada nggak sih strategi khusus gitu kan sebelumnya mau ke Turki itu di Indonesia, selama di Indonesia? eh Kalau ngomongin strategi, paling strateginya sama sih sebenarnya. Mau keluar negeri manapun, ke negara manapun, Mm-mm. asalkan ada motivasi, ada semangat, itu tuh pasti pasti bisa gitu. Kalau strategi, masalah strategi mah, yang penting prinsipnya gini, show the best aja. Lakukan yang terbaik, ikuti alurnya, ikuti Mm-mm. tata cara semuanya, pasti pasti bisa gitu. Semuanya juga kayak gitu. Oke. Okay. Kak, terus buat ketika kakak mutusin buat kuliah di luar negeri, apa tanggapan keluarga dan orang tua gitu? Apakah mereka ngedukung atau emang dorongan dari mereka? Yang pertama sih dorongan ya, yang pertama dorongan dari mereka juga. Tapi karena pas waktu itu kakak lagi kuliah waktu itu di Bandung di UIN ya, udah kuliah di sana 1 semester Oh. dan mendadak keterima di sini, itu tuh H-5 kalau nggak salah dulu. H-5 itu udah langsung harus pulang ke Tasik dulu, terus bilang ke orang tua, harus bikin visa, terus harus ke kedutaan. Terus orang tua nanya, mau ngapain ke sana katanya? Hmm. Mau kerja katanya ke luar negeri? Enggak lah, mau kuliah kata kakak. Terus Terus? terus yang di sini gimana? Ya udah tinggal aja. Wah, kayak shock gitu orang. Karena emang H-5 gitu. Orang kan H-sebulan biasanya gitu kan udah dikasih tahu. Ini H-5. Karena emang waktu itu si accept infonya Mm-mm. di lewat Gmail. Kakak kan jarang buka Gmail tuh. Orang-orang pasti jarang buka Gmail lah gitu kan. Mm-mm. Lewat itu. Tapi untung keburu kebuka padahal besoknya udah harus ditutup gitu. Pas waktu Mm. bilang ke orang tua ya udah minta doa dan segala macam, minta restu. Yang paling penting sih kan itu. Udah, Iya. alhamdulillah. Karena restu dari orang tua yang paling penting ya. Oke. Okay. Kak, Iya benar. pas daftar itu berarti itu lewat mandiri ya, nggak lewat agen manapun gitu. Enggak, kalau kalau buat tahun ini ada agen, cuma zaman kakak itu tahun 2017 belum ada sama sekali. Jadi di Hmm. Turkinya juga orang-orang Indonesia pelajar dan pekerja yang datang ke Turki itu masih bisa dihitung lah gitu, masih puluhan. Sekarang itu udah hampir 900 lebih gitu karena emang udah ada agen juga. Dulu Hmm. dulu mandiri dan emang daftarnya, wah itu harus, yang namanya mandiri kan harus mandiri bahasanya juga ya, segala sendiri gitu, ngurusin sendiri, nyari tahu sendiri ini apa gitu, kayak gitu. Oke, okay, berarti emang berarti kakak emang dari awal berjuang sendiri gitu ya buat capai mimpi-mimpinya kakak gitu. Sebenarnya sekarang Iya. udah kecapai lah ya, tinggal kita memaksimalkan yang ada. Iya. Oke, okay. Kak, sekarang mungkin berbicara di luar kampus nih. Gimana sih Hmm. kehidupan di Turki gitu, dengan masyarakatnya gitu, dengan mahasiswanya? Eh, Tergantung ya daerah mana, karena Turki itu kebagi jadi 2 daerah. Kalau di Turkinya sendiri ada namanya Turki Anadolu, yang kedua Turki Marmara. Hmm. Turki Anadolu itu Turki bagian timur, dan rata-rata kulturnya, orang-orangnya di masyarakat sendiri gitu ramah banget sama sama orang asing tuh. Apalagi orang Indonesia gitu yang terkenal, emang mereka suka orang Indonesia gitu. Karena orang Indonesia katanya ramah gitu. Terus orang Indonesia baik gitu. Itu orang Turki Timur tuh. Beda lagi dengan Turki bagian barat. Ada lagi Turki Marmara namanya. Hmm. Itu tuh kadang kulturnya sangat-sangat individualis. Pokoknya mereka bodoh amat dengan segala macam hal yang ada di depan mereka, bodo amat gitu. Lu mau jatuh, mau ngapain gitu, terserah. Gue nggak peduli gitu. Itu tuh kultur Marmara yang ada di Turki, kultur Turki Barat tuh kayak gitu gitu. Dan eh, jadi lebih bisa memperkaya diri ya kalau kayak gitu, banyak kultur kayak gitu.
Maksudnya kayak enak aja gitu. Oh, orang sini tuh kayak gini, orang sini tuh kayak gini gitu. Kalau di masyarakat sendiri alhamdulillah kita diterima gitu, walaupun Istanbul kan masuknya Turki Barat gitu. Deket sama Bulgaria segala macam. Tapi mereka menerima gitu. Karena kebanyakan orang Turki Timur yang kuliahnya itu kuliah di Istanbul gitu. Jadi kita Oh, ketemunya sama orang itu, oke. orang-orang Timur.